Ada satu Urban Dictionary yang jadi patokan saya 10 tahun terakhir, JFDI. Apa itu Mas? Just fucking do it. Ntar didit aja nggak apa-apa. Believe that we can make something Halo teman-teman, welcome back to Yes We're On Air 2024 di series yang kedua. Nah, hari ini kita bakal membahas lagi nih tentang entrepreneurship dan dunia bisnis. Dan semoga dengan insight-insight ini hari ini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang seputar dunia bisnis. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama aku Angela Reka dari Manajemen 2023. Nah, dan aku sekarang ditemani sama tamu spesial banget nih. Mungkin Mas bisa perkenalan diri dan mungkin kasih sedikit background dari Mas. Oke, halo, aku Bonang dari Bones Fabric. Aku brewery kombucha dari Jogja. Bukan salah satu sih, emang ownernya Bones Fabric. Itu aja kali ya. Boleh Mas, mungkin Background, oke, kalau ngomongin ya salut lah ya. Dulu sih kelangganan banget bisa masuk UGM, akhirnya nggak masuk. Cuma masuk di podcast ini doang. Intermezzonya di situ. Aku background sebenarnya IT di salah satu kampus swasta yang warnanya warna ungu itu di Ring Road sana, di utara sana. Aku angkatan 2010. Jadi kita selisih 13 tahun ya. Iya Mas. Aduh, tua banget aku. Oke, terus habis itu basic emang IT sih, kerja di gak jauh dari industri digital sebenarnya, yang urusan produk-produk yang berbau dengan apps, web, segala macam kayak gitu. Kerjanya sebelumnya di situ. Terus ada pemikiran, ada gagasan, argumen, keresahan pribadi bisa dibilang kayak gitu. Harus ada produk yang bisa dipegang, yang bisa dijual, which mean is retail product. Oke, yang getting real bisa dipegang itu gak cuma aku manage sebuah apps, gak manage sebuah website segala macam. Dan akhirnya kepikiranlah RTD, ready to drink. Terus dari beberapa RTD yang kita riset, ada yang mulai dari kopi, terus akhirnya kita terlalu dalam jatuh cintanya dengan kombucha, kurang lebih kayak gitu Mbak Rika. Nah, kenapa gagasannya harus ada produk fisik? Ya karena platform e-commerce, e-marketplace yang sudah ada itu sudah banyak banget di Indonesia. Betul. Bahkan beberapa udah ada yang IPO lah, ada yang udah bisa dibilang unicorn lah, segala macam kayak gitu. Dan kami mikir simpelnya, mikir efisiensinya adalah gimana caranya kita pakai platform yang ada untuk sell the physical product ini. Apapun itu, niatnya waktu itu di situ, dan masih berkutat dengan RTD, ready to drink, kayak gitu sih. Oke Mas, tadi kan udah berangkat dari keresahan pribadi ya Mas, ingin membuat sebuah retail produk. Nah, mungkin bisa diceritain Mas, awal mulanya kepikiran untuk membuat sebuah teh kombucha dengan produk yang mungkin cukup unik di kalangan masyarakat, dan berangkat dari nama Bones Fabric itu mungkin bisa di-spill dikit nih Mas, behind the scene dari Bones Fabric sendiri. Behind the scene dari Bones Fabric sebenarnya sih pas ini brand saya rilis dari 1 Januari 2020. Sebenarnya sudah saya godok sekitar setengah 2019, ya Juni-Juli gitulah. Tapi bingung mau cari tanggal rilisnya kapan. Paling gampang deh 1 Januari 2020. Ya tidak seniat itu sebenarnya waktu itu. Tapi saya sudah di brand sebelumnya itu sudah menjual RTD kopi cold brew, kopi dingin waktu itu, cold brew. Terus habis itu mencoba produk lain yaitu kombucha, nyoba nyeduh segala macam, dan ternyata demand-nya kok kencengan kombucha daripada kopi dingin. Getting realnya adalah orang datang ke coffee shop itu pasti cari kopi panas. Kalau nggak espresso base, kalau nggak filter yang sekarang lagi marak slow bar gitulah. V60 apalah kayak gitu. Terus ininya demand paling kenceng di panas, dingin tuh additional doang, dikesampingkan. Bahkan coffee shop gede-gede di Indonesia terutama yang yang cabangnya sudah banyak, yang dia sudah besar, pasti menu kopi dingin ada. Tapi fast movingnya tetap di kopi panas. Espresso atau si filter kayak gitu kurang lebih. Dan itu kesadaran yang harus diterima bahwa kopi dingin dikesampingkan. Akhirnya nyobalah kombucha waktu itu.
dari beberapa varian pertama yang saya develop waktu itu di tahun 2018 itu ada di depannya Mbak Rika yang warna pink itu summer pink. Summer Pink. Itu yang pertama kali kita rilis. Dah itu dulu kita coba produce lumayan banyak untuk awalan ya karena masih ya apa namanya pakai meja kecil gini, gentongnya cuma 2 segala macam kayak gitu terus. Ya kita berusaha untuk apa namanya mengefisiensikan waktu saya juga masih kerja tetap di sebuah company. Yang pertama itu, yang kedua gimana cara jualannya juga harus dibikin seefisien mungkin. Jadi dulu tuh aku jualnya literan dan B2B tanpa brand, jadi white label gitu. Terus akhirnya brand ini kita rilis di 1 Januari 2020 kayak gitu. Oke Mas, tadi kan Mas Bonang juga udah menjelaskan kalau misalkan bisnis ini tuh dimulai dari produksi rumahan ya Mas ya. Dengan posisi Mas Bonang tuh juga awalnya masih menjadi karyawan dari swasta. Nah mungkin apa sih Mas tantangan-tantangan khusus pas Mas nih memulai membuka bisnis Bones Fabric itu sendiri? Tantangannya apa ya? Yang pasti tetap mungkin nggak semua, ya aku nggak tahu pilihan pada akhirnya ya. Apakah kita akan create the market atau follow the market? Aku mungkin bisa dibilang di tengah-tengahnya itu. Marketnya waktu itu sudah ada, aku juga follow, tapi create market baru yang lebih spesifik gimana ya? Kayak semua orang tuh harus nyoba kombucha, suka kombucha, dan kombucha pada umumnya pasti apa ya, stigmanya adalah hard kombucha. Yang aku selalu bilang dimanapun, hard kombucha itu yang over sparklingnya kualak banget di kerongkongan kalau diminum sama di langit-langit, sama over acid, terlalu asam. Dan itu tidak nyaman. Apakah yang hard kombucha ada marketnya? Ada. Tapi apakah sebanyak soft kombucha? Tidak. Dan hard kombucha itu sangat-sangat niche market. That's why saya mencoba bahasa anak marketingnya itu brand positioningnya lebih betul. ke ngejar yang soft kombucha. Gimana caranya orang yang baru pertama kali minum kombucha, first impression terhadap kombucha pertama kali itu dia tidak merasakan bad impression seperti yang ada di hard kombucha yang aku bilang rasanya niche banget itu. Dan kami mencoba mendevelop perihal itu, gimana caranya memitigasi bahwa first impression orang harus suka duluan terhadap kombucha. Ya walaupun kalau bisa dibilang analogi di kopi mungkin tempat kami lebih ke kopi susu gula aren karena terlalu enteng kayak gitu. Tapi good newsnya in the right way-nya adalah orang minum kombucha dulu kalau di kombucha ya. Tapi kalau di kopi orang paling nggak mencicipi kopi terlebih dahulu dengan kopi susu gula aren. Apakah nanti kedepannya dia akan menanjak ke level hard kombucha atau kopi anak kopi banget nih, yang kopi snob banget, yang espresso base atau filter? Ya possibility bisa ke arah situ juga pada akhirnya. Dan kami ingin mencoba untuk Bones sendiri, saya pribadi ingin mencoba untuk gimana caranya semua orang bisa minum kombucha dengan easy to drink. Oke. Kayak gitu Mbak Rika. Berarti itu merupakan salah satu unique selling point dari Bones Fabric sendiri ya Mas? Yes, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi at least market kami soft kombucha ini bisa cocok untuk food pairing segala macam makanan. Indonesian food, Chinese food, apalagi Western food mungkin yang kayak burger, pizza. Kita juga ada beberapa food produk di sana juga di tenan merchant klien B2B kami itu ada yang F&B yang urusan dengan F&B seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata kalau di food pairing dengan minuman kami cocok nggak? Ya alhamdulillah cocok, orang pada suka kayak gitu. Oke Mas, jadi kan sebenarnya segmen dari Bones Fabric ini kan lebih ke arah soft kombucha ya Mas ya. Tapi seperti yang kita tahu kalau misalkan sekarang tuh tren kombucha tuh udah naik Mas after COVID ya. Yes. Jadi banyak orang sekarang tahu tuh kombucha tuh apa sih, dan banyak kompetitor yang mulai memproduksi produk-produk yang bisa dibilang cukup unik. Nah, menurut dari Mas Bonang sendiri, gimana sih cara Mas mendiferensiasikan atau membedakan Bones Fabric dengan brand-brand kombucha lainnya? Tapi ya aku sih tidak memungkiri bahwa pandemi itu efek utama kombucha bisa happening kayak gitu ya. Banyak
konten kreator di 2020-2021 tuh yang bikin kombucha di rumah. Ini guys, bla 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 bla. Ini hari pertama, hari kedua, sampai ada yang dibablasin 2 minggu, lebih dari ada yang sebulan segala macam. Rasanya kayak gini gitu. Itu poin plus terutama untuk semua brewery kombucha, nggak cuma Bones Fabric ya. Di mana orang sudah terbantu, well known, well knowledge di awal. Paling nggak tahu, oh kombucha itu apa sih? Teh difermentasi, teh manis difermentasi dengan jamur yang namanya jamur SCOBY. Di era internet mungkin nyebutnya jamur SCOBY, di era orang tua atau kakek nenek kita dulu nyebutnya jamur Dipo. Oh, Dipo. Itu based on historical yang saya ampun dari beberapa sumber ya. Dari senior, dari generasi kita sebelumnya terutama. Dan kombucha zaman mungkin di era 70 sampai era 90-an itu nyebutnya bukan dengan istilah kombucha di Indonesia terutama. Mereka menyebutnya dengan istilah teh jamur. Teh jamur. Karena ya teh dimasukin jamur secara jamur SCOBY itu difermentasi dan ya udah itu lumrah aja penyebutan teh jamur, mushroom tea segala macam. Dan ternyata penyebutan teh jamur itu juga sudah happening di negara-negara lain, baik di negara mana, terutama beberapa kenalan saya yang ekspat kuliah di sini yang dia berasal dari Eropa, mereka menyebutnya kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Inggris kan mushroom tea, teh jamur kayak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya tren kombucha ini itu sudah ada dari lama tapi dengan nama teh jamur atau mushroom tea gitu Kayak ya Mas gitu, ya. kayak gitu. Oke. Terus abis itu karena saya bisa bilang masuk Indonesia mulai tren mulai happening di Indonesia sendiri, di negeri kita sendiri itu mungkin sekitar di atas tahun 2010 ke sini sudah mulai dengan familiar dengan istilah kombucha karena efek internet yang informasinya cukup luar biasa kala itu sampai sekarang juga. Dan apalagi kena momentum pandemi, banyak orang-orang yang WFH, yang diam dulu di rumah, nggak keluar-keluar, isolasi mandiri segala macam. Mereka boringnya ngapain sih, kegiatan buat ngobatin boring? Salah satunya kan kala itu kalau yang viral-viral kan yang FYP di TikTok bikin kombucha gitu kan. Iya. Nah itu salah satu tolok ukur pendorong nggak cuma kami, tapi semua brewery kombucha di Indonesia. Dan sebenarnya sih saya bisa dibilang cukup telat untuk masuk ke area ranah di TikTok sih. Saya baru getol di cuma register doang 2021, tapi mulai saya seriusin, mulai saya kontenin di 2022, 2023. Penasaran aja sih upload 12 terus di tahun ini kami ngomongin di konten sosial media yang impactnya gede kayak TikTok, Instagram kami aktifin tiap hari kayak gitu. Dan mungkin bisa dibilang telat iya, tapi dari sisi produk kami sih untuk urusan riset R&D kami sudah dari tahun 2018. Tinggal ini challenge disruptif ke depan pasti masih ada lah ya, challenge ke depannya di situ. Oke Mas. Jadi teman-teman tadi kan Mas Bonang juga udah menjelaskan nih journey di balik Bones Fabric sendiri dari awal sampai history juga nih Mas tentang kombucha itu sendiri. Nah aku nih pengen tahu nih Mas, sebenarnya gimana sih cara Mas Bonang tuh memproses sebuah pembuatan teh yang bisa menjadikan produk Bones Fabric sendiri? Mungkin kayak cara pembuatannya gitu. Oke, simpelnya adalah air, teh, gula, teh manis, apapun tehnya bisa dicoba, mau teh hitam, mau teh hijau, atau kalau ada yang punya modal dikit teh putih, white tea, silver needle tea itu kan sekilonya sekitar 5 juta sampai 10 juta kan. Nah itu bisa dicoba, apapun tehnya, dikasih gulanya terserah mau, pokoknya kalau bisa gula tebu lah ya, yang bisa didapetin aja dulu, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Habis itu difermentasi dengan jamur SCOBY biangnya itu. SCOBY sendiri kepanjangan dari simbiosis culture bacterial and yeast. Jadi intinya itu kumpulan antara bakteri dan yeast ragi yang berkumpul, yang berkoloni menjadi si jamur itu sendiri kayak gitu. Terus bisa dipakai buat itu. Kalau lama fermentasi kurang lebih 7 sampai 14 hari. Habis itu kami panen. Setelah kami panen, kami packaging di kaleng-kaleng seperti ini, kayak gitu. Oke, Mas. Jadi tadi tuh sebenarnya dari segi bahan tuh cukup simpel ya Mas ya. Ada air, ada teh, ada gula dan SCOBY-nya sendiri. Nah, gimana cara Mas ini bisa mendevelop nih Mas jadi 9 varian rasa dari Bones Fabric sendiri? Developnya ya tetap harus coba-coba lah. Apalagi waktu pandemi itu sebenarnya ada 4 di 2020 ya, ada 4-5 rasa lebih bahkan. Itu saya develop. Cuma ya balik lagi,
Eh, mungkin ini salah satu dari sekian yang saya develop ya, yang 6 ini ya. Total kalau misalkan udah pernah develop, include yang tidak berhasil juga, yang nggak enak juga kombuchanya itu sekitar ada 20 sampai 25 varian ya. Tapi kami memutuskan bahwa tetap varian tuh better sedikit aja 6 dulu, nggak usah banyak-banyak, biar ntar customer nggak bingung ya kalau kurang lebih kayak gitu. Dan apa ya, kalau develop sih kita memastikan ingredients yang kita pakai kalau bisa raw materialnya, bahan baku mentahnya itu berasal dari petani-petani lokal. Kayak contoh yang depannya Mbak Rika itu ada sirsak, stroberi, yang summer pink itu buah naga, buah nanas, itu kita ngambil dari hasil bumi lokal dalam negeri dulu lah. Aku jujur aja nggak ingin, singkatnya nggak ingin pakai buah-buah yang impor. Oh. Sebenarnya sih untuk pakai buah-buah impor ya enak-enak aja. Ya kita nggak memungkiri itu enak-enak banget kayak apa blueberry, raspberry segala macam itu bisa dibikin dan itu pasti enak banget. Tapi karena itu harus impor dan pasti costing dan bengek segala macam, kami memutuskan untuk idealisme di awal sekarang ya itu kalau bisa bahan baku lokal semua. Yang itu tadi buah sirsak, terus ada buah naga, ada apa lagi? Ada stroberi, ini ada jahe, bunga telang, ada kawis segala macam itu kami berusaha untuk pakai bahan baku lokal. Ya bahasa secara gamblang apa secara simpelnya adalah ngerejekeni ngasih rezeki buat yang lokal dulu lah, nggak usah yang impor-impor dulu kayak gitu sih. Oke Mas, tadi jadi untuk proses produksi sendiri juga dari raw materialsnya tuh dibantu oleh dari petani-petani lokal ya Mas ya. Nah gimana cara Mas ini memastikan kalau misalkan kualitas dan konsistensi dari produk Bones Fabric ini tuh tetap terjaga gitu Mas? Log resepi dan SOP. Ada SOP-nya? Ya pasti itu, dan ya pasti ketika apa ya, kalau mau scale up apapun itu SOP dan resepi dan SOP harus jalan. Ketika kita delegasiin ke orang lain dan dia ngefollow itu SOP, pasti at least produknya bisa sama atau 11-12 dan masih bisa ditolerir kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan contoh sih kalau SOP yang paling jelimet di tempat kita adalah perihal suhu. Kayak semalam Jogja kan hujan segala macam, nah itu perlakuan pagi ini harus kayak gimana. Kalau pas kemarau panas-panasnya kayak beberapa minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kan panasnya minta ampun kan. Itu perlakuan kita fermentasinya harus gimana. Jadi harus ada apa ya, beberapa variabel SOP itu yang harus diimplementasi oleh tim produksi, kurang lebih seperti itu. Jadi menyesuaikan cuaca juga ya Mas? Pasti. Apalagi kami juga bisa dibilang belum yang apa kapitalisasi yang gede banget, yang pabrik gede, masih rumahan. Cuma untuk memitigasi hal itu better pakai SOP aja sih. Ya just in case misalkan besok gede kita masih menggunakan SOP itu tinggal apa volumenya digedein aja, itu harusnya sih masih aman. Dan kita udah nyoba beberapa pola tuh seperti itu, aman banget. Oke Mas, jadi teman-teman nih tahu nih kalau misalkan dari produksi sendiri dari Bones Fabric ini tuh melibatkan petani lokal dan juga untuk menjaga kualitas dari Bones Fabric sendiri itu kuncinya adalah di resipi dan juga SOP ya Mas ya. Ya intinya kalau tambahan sedikit untuk semua produk F&B ya, food, beverage segala macam, minuman kayak gini, satu harus enak dulu. Harus enak, betul. Harus enak biar ya misalkan kita R&D segala macam mau tes market, cicipin temenmu yang bisa dibilang hobinya kuliner atau apa gitu, dicicip gitu. Kalau nggak enak kan juga orang pada ini apaan sih kayak gitu. Paling nggak kita juga harus tahu lidah market tuh maunya kayak gimana. Ya kita harus berusaha untuk menyeimbangkan. Jangan egonya jangan terlalu tinggi dulu, turunin ego dikit buat apa namanya, buat menyamakan selera market sekarang kayak gimana gitu aja sih. Oke, jadi udah melalui banyak trial dan error juga ya Mas, untuk bisa menyesuaikan minat dari pasar tuh apa aja sih dan kayak gimana. Nah mungkin bisa di-spill dikit nih Mas, varian rasa atau produk khusus yang jadi favorite pelanggan dari Bones Fabric sendiri tuh yang mana ya Mas? Yang pertama sih ini kawista sih, karena Kawista. ini aku bisa bilang taste-nya cukup unisex banget, cewek cowok suka. Terus yang kedua depannya Mbak Rika yang pink itu buah naga sama buah nanas. Terus yang ketiga sekarang harusnya ada di strawberry yang bawah sampingnya si summer pink itu Miss Strawberry. Yang keempat si
purple kalau nggak salah sekarang si bunga telang daun mint ini. Kelima sirsak yang atasnya Mbak Rika, terus yang terakhir jahe ginger. Jahe. Gitu. Oh, iya, iya. Yang paling pertama di develop tuh yang mana Mas di antara 6 varian rasa ini? Yang pertama tuh si summer pink, terus yang kedua si purple. Oh, purple. Yang lainnya menyusul sih. Ada yang aku juga sampai lupa yang mana urutannya. Oke Mas, jadi tadi kan juga udah dijelasin nih kalau misalkan kita tuh harus menyesuaikan juga dengan lidah pasar, apa yang masyarakat tuh suka. Nah mungkin diri Mas Bonang sendiri nih, sebenarnya pengen target market pasar yang ingin dicapai oleh Bon sendiri tuh apa sih Mas? Dan siapa? Kami ingin menjadi sebuah minuman yang apa ya, alternatif refreshment yang better. So siapapun bisa minum, baik tua muda segala macam bisa menikmati kombucha kami. Cocok untuk segala aktivitas atau occasion yang mau buat olahraga, yang mau buat refreshment, yang mau buat nyore apa sebelum tidur kayak gitu, atau mungkin yang lebih ke leisure kayak gitu, yang minuman santai gitulah ya. Itu kami ingin mengarah ke semua orang bisa minum kombucha terlebih dahulu dan cocok untuk segala kegiatan atau food pairing untuk kudapan apapun. Oke. Itu. Jadi emang targetnya sendiri sangat diverse dan kayak kita dari Bon sendiri tidak membatasi ya Mas ya, melimitkan marketnya sendiri. Apakah kombucha itu jadi kan benefit utama kalau kita googling atau cari di TikTok atau segala macam konten di internet kan dia kaya akan probiotik segala macam. Nah, itu mungkin akan jadi satu poin plus, tapi kami ingin mencoba mengubah mindset bahwa kombucha itu juga bisa dijadiin minuman santai yang tidak dengan hard kombucha tadi. Jadi kami lebih ke ranah si soft kombucha untuk saat ini Mbak Rika gitu. Oke Mas. Nah sekarang kan tadi kita udah ngomongin produksi dan juga history dari Bon sendiri. Nah sekarang aku lebih pengen bahas nih Mas tentang strategi pemasaran yang Mas Bonang pakai untuk memasarkan produk Bon's Fabric sendiri. Apa ya? Kalau yang pasti online offline kita hajar ya. Tapi tadi pemasaran segala macam, sebelum ke arah pemasaran sih, ini mungkin nggak seksis ya. Mungkin akan beranggapan sedikit seksis, tapi kalau mau bikin something produk, entah apapun produknya, entah makanan, minuman, atau fashion, atau mungkin kacamata kayak gini, interior bahkan mungkin, ada formula yang menurutku jadi anekdot sih. Kalau cewek suka, cewek cowok suka. Paham nggak? Jadi contoh nih, dirimu sama pacarmu gitu. Itu kamu mau makan ini. Pasti pacarmu juga ikutan makan kan. Dan dia nyobain enak. Dan itu apa ya, psikologi marketing mungkin ya. Tapi itu aku terapkan di sini dan beberapa project lain itu ternyata benar adanya. Kayak gitu. Bahkan kita bikin konten apapun, konten di TikTok pun kalau misalkan cewek suka duluan pasti cowok juga akan nimbrung kayak gitu, nonton juga gitu loh. Siapapun yang present, tapi kalau yang let's say 60% yang suka konten atau produk itu si cewek duluan, cowoknya ngikut. Cowoknya ngikut juga. Kayak gitu itu. Terus itu salah satu formula yang mungkin saat ini saya pegang beberapa tahun terakhir ya. Tapi kalau ngomongin strategi marketing, karena kami FMCG ya jatuhnya seperti itu, B2B pasti supply di macam F&B, terus ke retail iya. Kalau mungkin di Jogja teman-teman yang nonton ini pasti pernah menemuin kita di beberapa coffee shop di Jogja segala macam. Terus apalagi ya, sama toko-toko retail tuh juga kita masukin juga. Itu yang segmen B2B. Kalau yang lain eksistensi di event kita juga ikutan juga sebenarnya. Kayak kemarin terakhir LOL, terus tahun lalu kita sempat ikutan Semasa, apalagi LOB. Pasar Wiguna mungkin yang di Jogja segala macam kita juga beberapa kali ikutan juga. Kita harus berusaha untuk eksis di event-event gitu karena biar orang tahu availability kita di sini. Contoh kayak beberapa pengalaman dari kami ketika salah satu siapapun yang posting konten kami dan dilalah kebetulan itu viral
Dan orang yang nonton video itu datang ke event yang kita buka booth di situ, itu pasti, oh ini yang kemarin yang di tengah kampung itu, yang apalah kayak gitu pasti. Jadi orang langsung penasaran mencoba juga pada akhirnya di situ. Tadi B2B event, pasti online digital marketing juga kita gas juga sih pada akhirnya. Ya saya pribadi sih di tahun ini lagi getol bikin konten kalau bisa tiap hari. Sesimpel ya kegiatan di tempat produksi aja biar biar eksistensi produk kita tuh ada gitu loh. Dan orang-orang pada tahu bahwa di Jogja ada kombucha mereknya Bonds. Kebetulan tempatnya tengah kampung nggak jelas kayak gitu, masuknya nggak jelas, ada yang sampai ke pinggir kali misalkan ke sasar kayak gitu. Nah, salah satu tantangannya itu sih mengedukasi bahwa ya ntar lewat sini ya. Pada akhirnya sedikit out of topic dikit, punya usaha di dalam gang kampung itu plus minus sih. Kayak gitu. Plusnya ya mungkin tanda kutip yang lagi sedang digaungkan beberapa 1-2 tahun terakhir, hidden gem. Iya. Itu jadi poin plus, tapi kalau ngomongin operasional itu sangat-sangat susah sebenarnya. Iya. Makanya kami berusaha untuk nggak usah datang deh, kalau bisa beli di online shop atau di online shop kami atau di tempat-tempat yang sudah kami supply gitu aja sih. Oke Mas, jadi fun fact ya teman-teman, sebenarnya aku itu dan salah satu teman aku itu pernah berkunjung langsung ke office dan juga produksi ya, tempat produksi dari Bonds Fabric sendiri. Dan aku tuh jujur pertama kali lihat poster-poster yang ada di tiang-tiang tuh cukup eye catching banget Mas. Mungkin dari Mas Bodang sendiri yang bisa menjelaskan nih, gimana cara Mas Bodang tuh mengemas suatu marketing dengan seunik itu Mas, dengan posisi tadi di dalam gang dan juga masih menggunakan rumah yang klasik, jadi sebuah magnet lah untuk orang-orang bisa datang ke Bonds dan bisa mengenal produk Bonds sendiri. Apa ya, yang pasti banyakin referensi satu. Aku jujur aja belak-belakan dan shout out to beberapa tempat yang saya sebutin, kayak contoh yang ada kombucha di gang yang poster-poster kecil-kecil itu aku keinspirasi dari ada salah satu coffee shop juga di Jogja di dalam gang. Aku nyebut aja shout out to Eca yang punyain Migunani di Purwokinandi, itu kan dia pasang kayak gitu ngopi di gang segala macam. Ini ngeprint di mana? Aku tanya gitu, materialnya kok nggak gampang kena air, kena panas nggak gampang Oh itu di sana banyak ini. Oke. Aku izin boleh nggak pakai konsepmu ini untuk penunjuk arah di tempat produksi? Oh boleh Kak, pakai aja nggak apa-apa. Ya pasti kalau ada yang tanya pasti saya akan menyebutkan ini inspirasinya dari Migunani atau apalagi ya. Contoh penempelan keris yang buat pembayaran itu saya tempel di cagak gitu pilar ya. Pilar Di blender tiang itu saya tempel di situ, terinspirasi dari coffee shop di daerah selatan juga. Tadasih slow bar gitu. Dia juga beberapa kecil-kecil tapi di beberapa banyak tempat. Bayarnya di mana? Itu ada kris gitu. Jadi nggak usah satu payment, ntar tinggal ada notif gitu, ya udah pertanda bahwa paymentnya berhasil masuk kayak gitu. Itu terus banyakin referensi, main ke tempat orang, perkara nanti dieksekusi apa enggak nanti dulu, at least kita juga ada database khasanah selera. Selera itu nggak ada sekolahnya, jadi betul, kita harus mengasah dari banyak sekali referensi, entah kita visit something atau lihat apa gitu, atau baca-bacaan buku yang membuat selera kita naik, itu harus kita asah betul-betul ya. Terus kalau misalkan ya paling simpel kalau ngomongin referensi ya contoh kayak di Instagram, TikTok, sosial media segala macam, Pinterest tuh paling simpel sebenarnya. Paling banyak kok. Okay. Ya tetap kita harus mengasah gimana caranya selera kita tetap ada value. Aku nggak bilang high class atau low class atau middle class, ada value-nya di selera kita. Jadi kita harus tetap gimana ya Mbak Rika? Itu tadi sih, selera tuh nggak ada sekolahnya. Taste itu nggak ada sekolahnya. Bahkan ini amit-amit nih, mohon maaf ya, yang di FEB UGM yang di balik event Yes ya? Iya. Yes. Nggak semua orang yang keterima di akademisi tertentu tuh pasti punya selera yang bervalue. Itu aja sih. Dan kita harus berusaha untuk, caranya gimana untuk mengasah semua biar selera kita bervalue.
kita harus mencoba berpikir dari beberapa sudut pandang. Itu aja sih. Jangan ego, wah argumenku yang paling kuat, apalah, seleraku yang paling top. Tapi ya itu boleh juga, ada yang bisa kayak gitu. Tapi pasti saya yakin orang yang bilang seperti itu, dia sudah melalui beberapa perspektif Iya. yang menurut dia paling pas mana, ya udah gitu, dia ngambil yang ini kayak gitu. Itu aja sih. Oke Mas, jadi dari Bas Bonang sendiri tuh udah melakukan banyak research juga ya Mas Kurang untuk lebih bisa seperti itu. mengetahui nih gimana sih selera customer dan juga bisa fit dengan marketnya. Nah gimana sih, aku mau nanya Mas, gimana sih cara Mas Bonang bisa menjangkau pelanggan baru nih Mas dengan juga menjaga customer yang udah loyal dengan Bonds Fabric sendiri? Ya tetap harus apa ya, poin ini satu kata sih, bukan kalimat, satu kata yang jadi acuan kami dan saya dan kami di Teams biar menjangkau loyal customer, repeat customer dan customer baru. Itu ada satu kata sakti Mbak, Apa itu Mas? hospitality. Oke. Gimana caranya kita harus apa ya, hospitality kita harus bagus. Produk apapun bagusnya, seenak apapun, sebagus apapun produknya, kalau hospitality dari sebuah brand itu nggak bagus, pasti orang nggak akan balik kok, nggak akan repeat kok. Gak kan repeat order ya Mas Ya, ya? itu aja sih. Oke. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin juga strategi pemasaran, produksi, dan juga sedikit spill di balik Bond Fabric sendiri. Nah, tadi kan Mas Bonang juga udah nyampein Mas kalau misalkan teh kombucha ini sangat bermanfaat untuk kesehatan juga. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas, manfaatnya tuh apa untuk customer dengan konsep Bond Fabric ini kan minuman yang ringan, yang bisa diminum dalam segala aktivitas dan oleh dengan semua usia. Mungkin jelasin Mas, manfaatnya tuh apa aja sih? Ini aku mengutip dari kata-katanya rekanan kami dari Fermentasi Nusantara, namanya Kang Harnas. Beberapa kalau teman-teman ngulik tentang kombucha pasti keluar satu kalimat, yaitu probiotik. Iya. Kaya akan probiotik, kaya akan bakteri baik. Probiotik adalah barang atau makanan atau minuman yang difermentasi dan bakterinya tidak dimatikan dengan panas, bisa langsung diasup. Kayak kombucha, apalagi yogurt, water kefir mungkin. Tempe sebenarnya probiotik, tapi kan mostly dari kita semuanya di ruangan ini makan tempe pasti kalau nggak digoreng ya direbus dulu kan, ditumis dulu kan. Itu yang bikin bakterinya mati dan probiotiknya tidak berfungsi untuk tubuh kita. Salah satu probiotik aktif, bakteri baik yang aktif dan bisa kita asup untuk asupan tubuh kita adalah di depan kita ini, kombucha. Kayak gitu. Tetap probiotik itu konteksnya adalah bagus untuk pencernaan. Kalau pencernaan tubuh kita tidak bermasalah, bagus. Yang lain pasti bagus. Organ tubuh yang lain pasti akan sangat amat bagus. Kayak gitu. Jadi selain olahraga, selain minum kombucha, olahraga tetap harus biar mengangkat kualitas tubuh kita sih. Itu aja sih. Oke, jadi selain minumannya tuh enak, tapi juga berkhasiat juga ya Mas untuk Kurang lebih kesehatan seperti untuk itu. nanti customernya. Oke Mas, nah sekarang aku mau nanya juga nih Mas, kira-kira dari Mas Bonang sendiri nih, apakah ada rencana untuk ekspansi bisnis dari Bonds Fabric sendiri? Pasti Pasti tapi ada, Mas. yang pasti saya sekarang kan lagi sering bolak-balik ke ke Jakarta. ya, ke luar kota segala macam, terutama Jakarta, dan produksi saya bisa remote dari Jakarta pas saya lagi jualan. Ekspansi pasti ingin mencoba menjajaki level nasional, iya. Secara yang harus dijajaki pertama, yang dipijak pertama adalah Jakarta kayak gitu. Ada satu quotes menarik dari salah satu seniman di Jogja. Jogja itu tempat belajar, tempat kita berbudaya, tempat kita mempunyai budi pekerti yang baik. Ya secara tersiratnya hard skill, soft skill tuh Jogja. Cari duit Jakarta. Seperti itu sih. Tapi ya walaupun saya bolak-balik ya karena masih produksi di sini, tetap tetap skill paling utama harus ekspansi Jakarta dahulu, dan beberapa kota-kota lain yang bisa potensial menerima produk kami seperti itu. Itu sih Mbak Rika.
Oke Mas. Nah tadi kan kita juga udah tahu nih teman-teman kalau misalkan emang dari Bonds Fabric sendiri emang ada rencana untuk ekspansi pasar ke Jakarta dan kota-kota lainnya ya Mas ya. Mungkin untuk selanjutnya aku mau nanya nih Mas, apa sih Mas yang paling Mas nikmatin deh saat membangun Bonds Fabric sendiri? Apa ya? Plus minus sih Mbak. Apapun yang dirintis, bahasa anak startupnya bootstrap, itu banyak dilema lah. Jadi kemarin diskusi beberapa teman juga, kalau produknya sukses itu malah tambah masalah lagi. Pasti ada masalah baru lagi. Aku lebih enak menyebutnya happy problem lah ya. Ketika misal ada orderan segede gambreng gitu, tim produksi mampu apa enggak, oke nggak mampu, kalau misalkan kita iyain harus upgrade apa, nambah apa kayak gitu. Itu harus kita harus cepat untuk menemukan cara untuk problem solve masalah tersebut. Tetap produk yang sukses pasti masalahnya tambah lagi. Iya. Either di internal, either di eksternal, seperti itu. Jadi Urban Dictionary kan ada FYI, for your information, ada lagi IMO, in my opinion, in my humble opinion, segala macam seperti itu. Ada correct me if I'm wrong, cemiwiu itu, terus ada apapun ya, mungkin biar nggak keblinger istilah passion itu tetap kita yang harus bisa ultimate sacrifice ya. Dengan apapun itu, ya saya dengan kombucha, mungkin Mbak Rika dengan nanti meniti karir selepas lulus kayak gitu, itu sih. Jadi jangan menyebut passion itu yang leha-leha, yang aku suka aja yang harus aku lakukan kayak gitu. Ya mungkin boleh, tapi ketika sudah di taraf profesional, pasti kamu akan menemukan hal-hal yang tidak disuka. Seperti itu. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya Mas ya. Oke, untuk menutup podcast kali ini ada satu pertanyaan nih Mas. Oke. Karena kan mungkin nanti teman-teman yang nonton nih masih bingung nih, masih ragu untuk terjun ke dunia bisnis, atau sekarang nih masih coba-coba, aduh pengennya gimana ya nanti ke depannya. Nah, mungkin untuk menutup podcast kali ini, mungkin bisa sharing nih Mas, pelajaran penting atau pengalaman berharga yang ingin Mas bagikan ke audiens yang akan menonton podcast ini. Apa ya? Ya mungkin Urban Dictionary yang tadi saya Mas. itu sih, JFDI, just fucking do it, dah itu paling beres lah. Maksudnya ya kalau ngomongin FEB itu, kalau ngomongin belajar bisnis segala macam, aku sih tetap mengacu dengan istilah bisnis canvas. Bener kan? Betul, Diajarin Mas. juga kan, ada Iya. apa-apa segala macam di situ. Itu kepake banget. Salah satu fondasi untuk bikin bisnis kita itu. Cuma balik lagi, ketika kita bikin something atau good in something, do good in something, pastikan marketnya ada terlebih dahulu, walaupun sedikit. Iya. Nah, gimana caranya kita mengedukasi mereka dengan beberapa, mengedukasi nggak cuma harus bikin konten ya, Iya. dari in-house kita. Mungkin bisa ajak kolaborasi beberapa, konten kreator atau segala macam. KOL istilahnya anak sekarang, ya, influencer segala macam kayak gitu. Terus satu itu, kedua tetap harus berkolaborasi sih kalau mau mulai something. Ya contoh kami Bonds Fabric mencoba mengajak dengan Seni Kanji kolaborasi yang brand itu kan ceritanya juga cukup menarik juga kan. Seni Kanji dari kolaborasi papanya almarhum dengan anaknya bikin Seni Kanji segala macam. Dari awalnya papanya hobi doodling dengan ala China lama, poster-poster Cina lama kayak gitu. Itu sih cakep banget sih kataku. Dan sebelum saya kolaborasi dengan Seni Kanji, saya sudah ada 7 kaosnya dari mereka. Saking saya sukanya dengan konsep kata-katanya, copywritingnya, gambar doodlingnya segala macam. Akhirnya saya berusaha mengontak mereka, dapat juga ketemu si ownernya langsung. Dan yang nyebelin satu, niatnya saya ingin mereka aja yang mikirin kata-katanya. Mas, kamu aja Mas yang mikirin kata-kata. Ya Allah, ya udah tunggu seminggu, saya semedi dulu. Saya cari referensi segala macam, googling kata ini apakah pas, kata ini apakah pas, kata ini apakah bisa diterima semua orang, nggak segmented doang kayak gitu. Jadi tagline pagi sporty, sore fermented tea, malam party itu beneran cari wangsitnya tuh 7 hari. 7 hari Mas. Kayak gitu. Oke nih Mas. Itu sih tetap kolaborasi harus. Kolaborasi juga harus bisa
menambahkan exposure nih satu sama lain juga ya Mas ya. Satu lagi buat teman-teman mahasiswa yang dari Young Entrepreneur Show, networking Networking tuh penting. penting. Iya. Saya belak-belakan aja semester 1, 2, semester 2 akhir saya udah kerja di kampus yang tadi aku bilang kampus ungu tuh di sana. Udah kerja aja di luar lingkungan kampus. Saya langsung freelance di ada company Jakarta gitu. Kerjaan pertama saya copywriting, tapi masih relate dengan digital industry kayak gitu. Jadi dari situ, dari bekerja di real industry pasti akan networking yang datang berdatangan lah. Dirimu kenal ini, dirimu tahu ada bisnis ini, tahu ternyata di luar sana. Oh ada konsep model bisnis kayak gini, tahu di luar sana. Ada yang apalah segala macam. Itu salah satu modal lah networking itu, beneran, trust me. Jadi jangan terbelenggu di area dalam kampus, jangan terbelenggu lingkaran seputaran kampus, apa istilahnya kalau kayak BEM itu UKM apa? UKM, organisasi. Iya. Gitu. Kalau bisa dari ini to be honest ya, ini honestly ya, to be honest. Dari in my humble opinion, kalau bisa daripada menyibukkan di ranah itu di area dalam kampus, langsung aja kerja cari part time di luar yang relate sama bisnis yang kalian suka atau usaha yang kalian suka. Disiplin yang kalian suka itu sih. Itu ngebantu banget. Network di real industry selama kalian masih berkuliah di UGM di FEB itu kuncian modal utama. Satu itu, kedua apalagi Mbak, aku mau nyampein lupa tuh. Tadi udah ada networking, ada juga kolaborasi. Itu sih, terus kalau dari aku sih tetap walaupun kalian sudah kerja selama kuliah sudah bekerja, tetap lulusin, jangan sampai DO. Itu. Jangan sampai DO ya Mas ya intinya. Intinya itu tanggung jawab, ijazah itu tanggung jawab kita untuk orang tua lah yang sudah menyekolahkan kita. Gitu aja sih. Oke Mas. Nah ternyata ada satu pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi kita semua kan mengenal Mas Bonang nih sebagai pengusaha yang udah sukses lah di Belum bidang. lah. Sudah Sama-sama lah belajar. Mas. Udah kita kalau di Jogja tuh udah lihat Bonds Fabric ya Mas. Udah di mana-mana lah. Ada di Pasar Keranggan, habis itu ada di JNM, dan banyak event-event yang di Jogja tuh juga ada produk Bonds Fabric. Thank you. Nah, mungkin bisa diceritain ini Mas, biggest dream-nya Mas Bonang tuh apa sih, dan mungkin visi dan misi ke depannya itu apa? Biar teman-teman semua tuh bisa termotivasi nih Mas. Kalau biggest dream untuk Bond scale up pasti. Scale up. Harus. Teman-teman harus, yang bekerja di dalamnya harus sejahtera dengan Bonds ini. Nggak cuma saya doang, yang bantu juga harus sejahtera. Terus apalagi ya, level nasional dahulu baru level internasional. Jadi ada kepikiran nih Mas untuk bisa Harus. mencapai pasar internasional ya Mas. Itu salah satu kelangenan lah ya bahasa Jawanya. Salah satu vision saya terutama itu di situ. Dan yang pasti bisa mungkin berkolaborasi dengan beberapa apapun, entah brand, entah apapun, entah mungkin seniman, entah siapa yang bisa yang bisa jadi wadah, Bondsnya jadi wadah untuk terutama Bonds sendiri atau yang kami berkolaborasi itu jadi wadah yang lebih bagus, itu aja sih. Oke Mas, keren banget. Begitu aja sih. Oke Mas, jadi untuk podcast udah berakhir. Terima kasih banyak. Gini doang nih, nggak nambah nih? Nggak ya, bercanda. Mau nambah? Mau ceritain boleh nih Mas? Nggak bercanda. Terima kasih banyak Mas Bonang atas insight-nya, keren banget. Semoga nanti teman-teman semua bisa termotivasi nih Mas untuk bisa mungkin at least mencobalah bisnis-bisnis yang dari ranah-ranah yang kecil dulu ya Mas ya. Baru Jualan biasa itu sebenarnya sudah part of business. udah part of business. Tapi saran aku ikut orang dulu, bekerja dengan orang dulu, biar kalian tahu rasanya pahit-pahitnya bekerja. Seperti itu, dan pasti karena running bisnis itu juga lebih pahit daripada kita bekerja sebenarnya. Betul. Itu aja sih. Iya. Kerja sama orang dulu, baru cari pengalaman, baru build something business. Start small, think big, bahasa anak-anak quotes yang common gitu. Oke Gitu Mas sih. Bonang, makasih banyak. Mungkin untuk teman-teman yang pengen lebih tahu nih tentang produk Bonds Fabric bisa kepoin lewat apa nih Mas? Kepoin lewat ya paling gampang di sosial media kami di Instagram, instagram.com
@bonds.fabriek, tapi kalau di TikTok @bondsfabrik disambung nggak pakai dot di tengahnya, kayak gitu. Oke, untuk Instagram Mas Bonang sendiri? Aduh malu saya. Instagram saya sendiri @bonsetoaji. Oke, makasih Mas Bonang. Nah, berikut teman-teman insight-insight dari Mas Bonang. Jangan sampai kalian tuh ragu ya Mas ya untuk memulai sebuah bisnis. Jadi kalau misalkan bahasa Jawanya terabas aja, coba aja karena kita nggak tahu nanti hasilnya bakal gimana. Coba tahu membuahkan hasil yang sangat besar dan bagus. Amin. Oke, jadi teman-teman buat teman-teman semua, jangan lupa juga untuk apa Mas? Datang ke Jangan lupa datang ke Young Entrepreneur Show 2024 tanggal 9 sampai 10 November. Tunggu kedatanganmu di sini.